Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang instrumen investigasi wabah, yaitu kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Novita Sari dan saya sendiri Muhammad Irfan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian wabah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Yang kedua, menurut Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan Pemukiman, yaitu peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ini adalah yang pertama, yaitu outbreak, suatu episode di mana terjadi dua atau lebih penderita suatu penyakit yang sama di mana penderita tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Pengertian dari epidemi itu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat, frekuensinya yang meningkat. Kalau pandemi, yaitu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya dalam waktu singkat yang singkat, frekuensinya meningkat. Selanjutnya endemi, yaitu yang mana keadaan di mana suatu masalah kesehatan, frekuensinya pada wilayah tertentu menetap dalam waktu lama, berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal bisa timbul dalam suatu wilayah tertentu. Berikutnya adalah beberapa penyebab terjadinya wabah. Yang pertama, individu yang rentan masuk ke dalam area endemis suatu infeksi penyakit. Kemudian penyakit infeksius baru masuk ke dalam populasi yang rentan. Kemudian penyakit infeksi yang terjadi di daerah dengan endemis rendah dan menginfeksi orang yang rentan. Baik, ini adalah perbedaan antara KLB dan wabah. Kita lihat dari parameternya. Yang pertama cakupan. Kalau wabah terjadi pada cakupannya pada beberapa kabupaten atau kota atau provinsi. Kalau KLB cakupannya itu suatu wilayah tertentu. Pada parameter pihak yang menetapkan, kalau wabah yang menetapkan itu menteri, kalau KLB yang menetapkan itu bupati, Kadinkes kabupaten kota, gubernur Kadinkes provinsi. Pada parameter jenis penyakit, wabah jenis penyakitnya itu menular. Kalau KLB penyakit menular, penyakit tidak menular, keracunan, bencana, dan kedaruratan. Pada parameter sektor, wabah sektornya itu kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Kalau KLB sektornya itu hanya kesehatan manusia saja. Berikut ini kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat diterapkan status wabah. Menurut peraturan Kemenkes nomor 1501 tahun 2010, kriteria yang pertama itu timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Dan yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama setahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Yang ketujuh, angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Baik, ini adalah alasan dilakukan penyelidikan adanya kemungkinan wabah. Yang pertama, untuk melakukan penanggulangan pencegahan. Yang kedua, untuk kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan. Yang ketiga, untuk pertimbangkan program. Yang keempat, kepentingan umum dan ekonomi. Yang kelima, itu alasannya keresahan masyarakat. Berikut ini adalah langkah-langkah investigasi wabah.
Yang pertama, persiapan investigasi lapangan. Yang kedua, memastikan adanya wabah, memastikan diagnostik, membuat definisi kasus, menentukan dan menghitung kasus, epidemiologi deskriptif, orang, tempat, dan waktu, membuat hipotesis, menilai hipotesis, memperbaiki hipotesis, melaksanakan pencegahan dan pengendalian, dan selanjutnya menyampaikan hasil penelitian. Baik, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wabah. Yang pertama itu herd immunity yang rendah. Yang kedua, patogenesis. Dan yang ketiga, lingkungan yang buruk. Penanganan sementara, jika etiologi telah diketahui, sumber dan cara penularannya dapat dipastikan, maka penanganan dapat dilakukan tanpa penjagaan yang luas. Yang kedua, jika etiologi diketahui tapi sumber dan cara penularan belum dapat dipastikan, maka belum dapat dilakukan penanggulangan. Masih diperlukan penyelidikan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika etiologi belum diketahui tapi sumber dan cara penularan sudah diketahui, maka penanggulangan segera dapat dilakukan, walaupun masih memerlukan penyelidikan yang luas tanpa etiologinya. Yang keempat, jika etiologi dan sumber atau cara penularan belum diketahui, maka penanggulangan tidak dapat dilakukan. Dalam keadaan ini, cara penanggulangan baru dapat dilakukan sesudah penyelidikan. Baik, inilah penyusunan rekomendasi. Yang pertama, program pengendalian yang ada, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua, penanggulangan KLB, yang mana di sini adalah melakukan penyelidikan epidemiologis, melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita termasuk tindakan karantina. Yang ketiga, melakukan pencegahan dan pengendalian. Yang keempat, musnahkan penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah. Yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketujuh, penyusunan laporan KLB. Baik, di sini adalah beberapa instrumen penyelidikan KLB wabah. Di sini ada form penyelidikan KLB antraks, dan ini adalah form penyelidikan KLB campak. Dan ini adalah kuesioner untuk investigasi KLB difteri. Dan inilah wawancara penemuan dan pelacakan kasus KLB difteri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.